Are you down with it? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman organ-organ reproduksi pada wanita dan pria, bagian internal dan eksternal. Yang pertama itu ada tuba falopi, adalah sepasang saluran berongga dan berotot yang menghubungkan ovarium dan rahim. Fungsinya menjadi tempat terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma. Yang selanjutnya itu adalah ovarium, adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Fungsinya sebagai tempat untuk memproduksi dan menyimpan ovum atau sel telur. Selanjutnya, ovarium ligamen adalah jaringan tipis seperti tali yang berfungsi menopang ovarium dan menghubungkannya ke rahim. Seterusnya, cervical channel adalah saluran yang terdapat di dalam serviks. Serviks adalah bagian rahim yang sempit, berfungsi membantu proses menstruasi dan pembuahan sel telur. Selanjutnya, uterum fundus atau fundus uteri adalah bagian atas uterus yang terletak di seberang serviks. Fundus utero berbentuk seperti kubah dan merupakan bagian yang paling jauh dari bukaan uterus. Selanjutnya, uterus atau juga bisa disebut dengan rahim adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Selanjutnya, fimbriae adalah tonjolan seperti jari pada ujung tuba falopi yang berdekatan dengan ovarium dan berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan ovarium. Endometrium, bagian terdalam dari organ rahim yang menjadi tempat menempelnya ovum atau sel telur setelah dibuahi. Selanjutnya, mesometrium itu adalah otot polos yang aktif secara spontan. Perimetrium, lapisan terluar rahim, fungsi sebagai pelindung dan mengeluarkan cairan pelumas untuk mengurangi gesekan. Selanjutnya adalah vagina, saluran musculum membranus yang menghubungkan uterus dengan vulva. Panjang bagian depannya itu sekitar 9 cm dan dinding belakangnya itu sekitar 11 cm. Oke, selanjutnya itu adalah bagian eksternal atau bagian luar. Yang pertama, mons pubis itu merupakan bagian yang menonjol seperti bantalan, berisi jaringan, lemak, dan sedikit jaringan ikat dan terletak di atas simfisis pubis. Selanjutnya itu adalah klitoris, sebuah jaringan efektif kecil yang serupa dengan penis laki-laki. Selanjutnya adalah ureter opening, yaitu saluran kemih yang berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Selanjutnya itu adalah labia mayora atau bibir besar, merupakan kelanjutan dari mons pubis, itu berbentuk lonjong dan menonjol. Selanjutnya ada labia minora, itu bibir kecil, adalah lipatan kulit halus berpasangan yang berada di bawah labia majora atau bibir vagina luar. Oke. Selanjutnya itu anus adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai pintu keluar feses dari tubuh. Oke, sekarang saya akan menjelaskan organ-organ reproduksi pada pria bagian internal. Yang pertama, vas deferens itu saluran berotot yang berfungsi mengangkut sperma matang dari epididymis ke uretra dalam sistem reproduksi pria. Selanjutnya itu ampula, tempat penyimpanan air mani, yaitu cairan putih yang keluar bersamaan dengan sperma saat pria praejakulasi. Yang selanjutnya itu adalah kelenjar prostat, merupakan organ kecil berbentuk seperti buah kenari, berfungsi membantu testis memproduksi cairan alkali yang mengandung sel sperma. Seterusnya itu kelenjar Koper adalah kelenjar kecil yang berfungsi menghasilkan cairan praejakulasi pada pria. Fungsi cairannya itu melumasi uretra dan ujung penis. Selanjutnya itu epididymis, yaitu merupakan tempat pematangan sperma dan berkontraksi untuk mendorong sperma keluar saat ejakulasi. Selanjutnya itu testis, bertanggung jawab untuk memproduksi sperma dan memproduksi androgen kadar testosteron, dikontra oleh pelepasan hormon LH dari kelenjar pituitari anterior. Selanjutnya itu ureter, adalah saluran berbentuk pipa yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih itu organ berbentuk kantong berongga berfungsi menampung urin yang dihasilkan oleh ginjal. Selanjutnya itu vesicula seminalis, yaitu sepasang kelenjar yang terletak di bagian atas dan belakang prostat di antara kandung kemih dan rektum. Selanjutnya itu uretra, yaitu saluran yang berfungsi untuk mengalirkan
urin dari tubuh dan air mani pada pria. Yaitu jaringan erektil, yaitu jaringan yang mengandung banyak ruang pembuluh darah, atau jaringan cavernosa yang dapat membengkak ketika terisi darah. Selanjutnya itu glans penis, yaitu struktur bentuk jamur yang terletak di ujung penis pada mamalia jantan. Glans penis ini merupakan jaringan sensorik. Nah, sekarang bagian eksternal pada pria. Yang pertama itu kandung kemih, yaitu sistem saluran kencing yang berbentuk kantung berongga yang bertugas menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin atau kencing. Selanjutnya itu kelenjar prostat, itu terletak di bawah vesika urinaria, melekat pada dinding bawah vesika urinaria di sekitar uretra bagian atas. Selanjutnya itu uretra, yaitu saluran fibromuskular dinamis yang berfungsi sebagai daerah terminal dari sistem urinari dan reproduksi pria. Selanjutnya itu adalah vas deferens, yaitu berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis. Vas deferens menjulur di sekeliling dan di bagian belakang kandung kemih. Selanjutnya itu adalah testis, itu memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pengasih sperma dan juga merupakan organ endokrin. Testis terletak menggantung pada urat-urat spermatik di dalam skrotum, sepasang kelenjar yang berbentuk oval. Selanjutnya itu adalah skrotum, yaitu adalah suatu lipatan tubuh yang mempertahankan suhu testis 2 derajat Celcius di bawah suhu di dalam rongga perut. Skrotum merupakan kantong yang di dalamnya berisi testis. Di antara skrotum kanan dan kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikatan otot polos atau otot dartos. Selanjutnya itu kepala penis, yaitu adalah bagian ujung penis yang berbentuk agak bulat dan merupakan saluran keluarnya urin. Nah, yang terakhir yaitu lubang penis, itu merupakan muara dari saluran kemih. Lubang penis juga mempunyai peran dalam saluran reproduksi, di mana sperma juga dikeluarkan melalui ujung penis. Sekian dari paparan saya. Semoga teman-teman mendapat ilmu yang dari apa yang saya jelaskan, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.